dan kenal. Halo, selamat siang. Perkenalkan, aku Hasbi Fauzan sebagai seorang Peksos yang akan menemani saudara untuk bercerita apapun hari ini. Coba dong kenalin pesannya. Ya halo saudara Bojan, perkenalan saya Daniel. Saya di sini datang untuk konsultasi kepada saudara Bojan tentang permasalahan-permasalahan yang saya alami gitu. Tuh. Nah, saya orang mana sih? Saya orang ini Cianjur. Cianjur. Ya, Nggak tahu ini dari siapa? saya kan kemarin itu lihat ini ada berita gitu kayak pamflet gitu. Ya, Kayak tentang berita ada konsultasi dengan Peksos gitu. ya. Nah, Mas Daniel kesini itu karena apa? Ada apa? Mau cerita apa nih? Jadi sebenarnya saya datang hari ini untuk cerita tentang permasalahan saya gitu ya Mas Ojan. Saya ini sebenarnya orang pecandu narkoba gitu Ya, ya, sehingga saya ini kadang menjadi kurang produktif dalam aktivitas saya gitu. Saya sangat kecenderungan terhadap narkoba tersebut. Jadi kalau kadang saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan gitu, jadi saya berontak gitu mungkin. oh gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas Daniel tercandu narkoba itu awal mulanya gimana? Awal mulanya sih mungkin waktu itu ya, waktu saya masih di semester 2 nih, saya kuliah. Saya kan kumpul-kumpul gitu di kosan teman saya gitu Ya, di Dajok. Emang sih ini anaknya agak nakal gitu, emang gimana ya, bawaannya itu emang dia jadi terbawa. Saya lanjut ya. Sebut gue sih inisial A. Ari Raja Buket tuh. anjing gak siap beda nggak ya, sorry Jan. Nah, lanjut deh. Emang anaknya rada nakal, jadi saya agak kebawa ini gitu, kebawa sikapnya yang buruk, negatif gitu. Terus suatu hari dia di kosan teman saya ini, dia bawalah itu namanya ada kokain gitu. Oh ya. Nah, saya disuruh cobalah gitu katanya. Nah dari situ saya karena mungkin penasaran gitu ya, jadi saya juga ikutlah mencobanya. Tanpa saya sadari mungkin saya sudah mulai kecanduan dari situ. Oh, seperti Ya, itu. Lalu dampak setelah itu Mas Daniel gimana tuh? mungkin dampaknya saya jadi ya seperti itu tadi yang saya jelaskan, kurang produktif gitu, tidak semangat gitu, tidak ada gairah hidup. Iya, iya. Ya. Mungkin seperti waktu itu juga saya sedang menonton bola gitu ya dengan teman-teman saya di kosan yang kemarin itu ya. Saya kan semangat banget gitu kan. Saya semangat, tapi Bentar nih. Sebelumnya kita fokus dulu ya ke masalah narkoba. oh iya. Kita kalau nonton bola kita ngobrolin di akhir di belakang aja, Oh oke? iya. Maaf ya Kita sebelumnya. fokus dulu nih ke narkoba nih. Nah, dari situ kan setelah berdampak gitu Mas Daniel nih kan menjadi kurang produktif kan. Ya betul. Nah, hal apa coba yang membuat Mas Daniel selain narkoba, kan itu narkoba pun menjadi hal candu dan hal yang Mas Daniel inginkan kan. Nah, coba ya hal yang selain narkoba yang membuat Mas Daniel inginkan ya, dan membuat menjadi Mas Daniel semangat itu apa coba? Mungkin seperti hobi ya, seperti apa yang saya suka gitu ya. Betul. Mungkin kalau yang saya suka itu mungkin dari olahraga, mungkin bermain bola seperti Main itu. bola, Ya, apalagi tuh? saya kadang juga suka main alat musik gitu. Alat musik. Ya, khususnya kayak gitar, kayak gitu, Oh, piano gitu. Piano. Oh, seperti itu ya. Mungkin saya akan coba bantu kasih solusi nih biar Mas Daniel nggak terlalu menempel mendekat kepada narkoba tersebut. Mungkin sekali-kali pasti yang namanya candu itu akan terus menempel dan tidak bisa langsung melepas.
Nah, saya akan coba kasih solusi agar Mas Daniel bisa sedikit demi sedikit untuk menjauh dari narkoba. Sebelumnya Mas Daniel merokok tidak? Sebelumnya saya tidak merokok. Tidak merokok. Iya. Nah, bagus tuh. Nah, mungkin solusinya selain ntar saya akan coba konsultasi lagi dengan orang tua Mas Daniel. Kemudian saya ini lagi kuliah ya. Nah, coba nanti saya coba bilang ke dosen pembimbing juga Mas Daniel atau dosen wali, dan coba Mas Daniel melakukan hal tersebut lebih sering dan lebih intens, entah itu berolahraga, main bola, bermain gitar, dan yang paling penting ini teman-teman Mas Daniel, coba teman-teman Mas Daniel ini agak diubah dari ruang lingkupnya. Coba ke teman-teman Mas Daniel yang lebih baik. Mungkin Mas Daniel tahu sendiri siapa teman-teman Mas Daniel. Nah, coba teman-teman bergabung dengan teman-teman Mas Daniel yang lebih baik. Baik. Nah, seperti itu. Karena gini Mas Daniel, dari contoh-contoh kasus-kasus sebelum-sebelumnya juga banyak yang mengadu hal seperti itu yang sama kepada saya. Saya coba kasih solusi, saya coba kasih arahan, dan akhirnya mereka pun sama sedikit demi sedikit melepas dari zat-zat yang mungkin kurang lah ya, hal yang negatif itu agak dikurangkan seperti itu. Mereka pun bisa, apalagi Mas Daniel tentunya harus lebih percaya diri, harus bisa lebih positif vibe mungkin ya. Siap saja. Nah, mungkin apakah ada lagi dari Mas Daniel yang ingin mungkin ditanyakan atau apa gitu? Mungkin sih itu saja mungkin, tapi kalau misalnya saya nanti ada tiba-tiba kecenderungan nih yang sangat gitu, saya sangat terhadap zat narkoba ini gitu, saya menjadi mungkin emosi tidak stabil, itu bagaimana itu? Kalau seperti itu ya mungkin rasa gak kuat banget nih. Ya betul. Gak apa-apa, sebenarnya gak apa-apa untuk mencoba sekali, karena yang memang tidak bisa langsung dipisahkan juga, yang memang tidak bisa. Gak apa-apa Mas Daniel, coba aja sekali, tapi setelah itu langsung sadar dan teringat bahwa orang dan lingkungan sekitar juga peduli sama Mas Daniel. Coba aja, bentar, gak apa-apa, sekali-kali memang boleh dicoba, tapi jangan terlalu keseringan juga. Begitu ya. Itu Jadi perlahan. Ya, seperti ada kasusnya yang sering merokok, mereka tidak bisa langsung lepas dari rokok, tapi mencoba untuk 2 minggu lepas, sekali-kali nggak apa-apa, 2 minggu kemudian lepas, sekali-kali nggak apa-apa, akhirnya sebulan dan seterusnya seperti itu. Ya. Gitu ya. Sudah, kalau sepertinya Mas Daniel juga sudah dapat solusi nih dari kami. Sekiranya kurang juga boleh ditelepon lagi, boleh datang lagi ke sini. Siap. Saya ucapkan terima kasih telah datang ke kami, dan selamat untuk menjalani hidup yang baru. Oke, selamat